Salam, selamat datang kembali, selamat bergabung dengan Terbitlah Terang. Kali ini episode yang ke-15. Terima kasih untuk semua dukungan dan perhatian untuk kami. Setelah ngobrol dengan ibu-ibu Terbitlah Terang, bicara tentang intelektual pada 3 episode sebelum ini, ada hal yang menurut kami pada saat itu penting, yaitu bahwa semua orang sebetulnya punya potensi untuk menjadi intelektual. Jadi sekarang kita ingin membicarakan, jadi bagaimana menjadi intelektual? Masing-masing dari kami punya pengalaman yang berbeda, yang unik barangkali, yang pada akhirnya mengantar kami menjadi profesional, di mana intelektual itu penting jadinya. Nah, bersama saya hari ini, ibu-ibu Terbitlah Terang, saya ingatkan lagi, Linda, Melanie, Sulis, Dani, Nana. Kami akan bergantian bercerita tentang pengalaman pribadi yang merupakan pengalaman intelektual, yang mungkin menjadikan pengalaman itu sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang ternyata memerlukan kehadiran penuh dari pikiran, jiwa, dan seterusnya. Kita tidak hanya seeing something but looking, kita tidak hanya hearing something but listening, dan ternyata itu menjadi tulang punggung untuk bisa berpengalaman intelektual. Mungkin saya mulai dulu dari Linda. Terima kasih Mbak Nana, salam pemirsa podcast Terbitlah Terang. Saya ingin bercerita mengenai masakan. Ini ada bolu kukus. Ini adalah resep dari nenek saya. Jadi saya punya resep. Ya, waktu saya pertama kali coba, ya saya ngikutin resepnya. Gagal. Bantet. Terus saya pikir-pikir apa, padahal saya udah senang proses mengukusnya pakai dandang, punya dandang nenek saya, jadi saya merasa ada hubungan dengan nenek saya. Tapi terus saya lihat ini ada tetesan air di atas. Saya baru tahu, oh iya, dulu waktu SD belajar ya, kalau kukus air ada yang menguap ke atas. Saya pikir, berarti tutup dandangnya itu mungkin, akhirnya saya siasati, saya pakai serbet, saya tutup. Jadi harapannya ketika uapnya naik terserap. Puji syukur begitu pakai teknik ini jadi gitu, tapi mungkin juga jadinya nggak merekah apa. Jadi ya akhirnya ya seperti proses waktu saya belajar menari, semua tuh diulang-ulang berkali-kali. Juga akhirnya saya tahu bahwa kalau telur itu nggak boleh langsung dari lemari es, telurnya harus ditaruh suhu ruangan dulu. Jadi banyak sekali, maksudnya ketika saya ingat-ingat lagi, ternyata resep yang mungkin juga udah melalui proses trial and error, itu pun ternyata kita masih harus mencoba mengamatinya dengan seksama, mempelajari lagi secara kritis apa yang berjalan, apa yang tidak, sehingga akhirnya jadilah bolu kukus andalan keluarga ini. Mantap. Gitu. Mantap. Wow. Yang rasanya enak sekali. Enak banget. Berarti semua resep itu seperti itu ya, kurang lebih, nggak ada resep yang langsung bisa dipraktekkan tanpa tadi. Terima kasih banyak Linda. Jadi saya pikir apapun juga bisa kita jadikan pengalaman intelektual ya, sepanjang pikiran hati kita hadir, kritis terhadap apapun juga, dan bahkan jadinya ada hal yang baru ya, ada pengembangan berikutnya kan, yang ya itu, jadi intelektual itu nggak sesuatu yang final begitu selalu. Mendengarkan masukan orang, bahwa saya juga tahu bahwa telur itu sebaiknya jangan langsung dari lemari es, itu dikasih tahu orang. Jadi ya kita mendengarkan hal-hal sehari-hari menjadi sesuatu yang istimewa ketika kita betul-betul memaknainya. Ya. Keren. Oke.
Terima kasih. Berikutnya saya nyebrang ke sana, Mbak Dami. Oh, oke. Mbak Dami punya cerita apa yang bisa kita jadikan pengalaman intelektual yang kita juga ikut belajar? Oke. Bukan karena saya ahli serangga ya, ahli lagi. Bukan karena saya orang belajar serangga, tapi memang ternyata pengalaman saya yang menurut saya bisa saya share hari ini itu adalah memang tentang serangga ya, itu tentang warung coklat. Jadi once upon a time tahun 1972, saya nggak tahu kenapa tapi itu terpatri dalam otak saya. Saya baca Kompas ketika itu dan waktu itu ada headline besar bahwa oh ada hama baru di Indonesia namanya warung coklat. Ini adalah hama yang tadinya bukan hama di Indonesia tapi ternyata sekarang menyerang padi gitu ya. Dan waktu itu saya mikir hama baru, jadi kalau nggak salah ya was so long time ago, jadi saya masih kecil waktu itu ya. Kalau nggak salah sih waktu itu dikatakan memang hama baru masuk ke Indonesia. Tapi kemudian setelah beberapa saat ada lagi headline yang sama, yang headline tentang warung coklat yang mengatakan bahwa oh ini ternyata bukan hama baru masuk Indonesia, tapi ini adalah serangga yang dari dulu ada di Indonesia, yang dulu tidak mengganggu pertanian, tidak mengganggu padi, sekarang berubah menjadi hama. Nah, ketika itu di dalam koran itu ditulis rupanya sudah ada perubahan ekologi. Nah, waktu itu. Terus saya waktu itu masih kecil kan, I was 12 years old, 11 gitu ya. Apa itu ya? Jadi kemudian saya cari tahu apa sih ekologi, oh itu lingkungan, oh kok lingkungan memang bisa berubah gitu. Jadi memang ada ketertarikan terhadap hal-hal yang terkait dengan lingkungan early on in my life.